Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, dan senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-19. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah Hati, yang ada pada kami Engkaulah yang memberi. Segala yang kami miliki, kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemuanya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, bahwa dalam Gereja Katolik perkawinan memiliki sifat sekali selamanya, artinya satu pasang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan berlangsung seumur hidup. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian. Itu didasarkan dari sabda Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri menerangkan dalam Injilnya bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan sejak awal mula untuk bersatu sebagai satu kesatuan, sehingga perkawinan itu didirikan atau diciptakan atau diadakan oleh Tuhan sendiri dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ketika lalu orang-orang Farisi bertanya bahwa Musa mengizinkan orang bercerai dengan membuat surat cerai, Tuhan Yesus menjelaskan lagi bahwa sebenarnya perceraian itu terjadi dan diizinkan oleh Musa karena manusia itu banyak keinginan, tegar tengkuknya manusia dengan segala macam egonya. Maka supaya tidak menjadi semakin kacau, Musa mengizinkan itu. Tetapi sebenarnya sejak awal mula bukanlah demikian. Kita mohon berkat Tuhan, semoga di dalam menjalani hidup ini kita tidak tegar tengkuk, tapi memahami ajaran sejati dari Allah sendiri yang dijelaskan kembali oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak memiliki pendapat-pendapat yang tidak sejati, tetapi memahami makna pesan utama dari Allah, baik itu kaitannya dengan relasi dengan orang lain, dengan alam semesta, maupun dengan diri kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup kita, menjalankannya dengan setia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.